Halo semuanya, yang mau on cam silahkan aja ya. Karena ini tuh formatnya very unique. Kita nggak ada moderator, nggak ada MC. Jadi literally cuma aku sama Shira dan ada teman-teman Gorestina yang lainnya. Jadi kita mengharapkan partisipasi dari kalian. Dan kita pengennya kalian nanyanya langsung, jangan ngetik kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, ketik juga nggak apa. Itu. Oh, aku di spotlight kaget. Shira mau say hi dulu nggak ke... Hai semua, halo, aku Shira. Jadi aku sama Kak sharing, bakal sharing soal UC application. Hai semua. Mungkin kita tunggu sampai setengahnya gitu atau gimana Ral enaknya? Aurel, ada Aurel? Oh, you are referring to me. Yes. I thought it was me, Farel, Shira, gitu. But yeah, we'll wait for a little while. Mungkin sampai participants-nya melebihi 30-ish, since pendaftarnya kita 50, and that's the slot. But at around, kalau misalnya 3.15-an, belum masih banyak gitu, ya nggak apa-apa, kita start aja. Kalau sama tunggu nih, ayo semua on cam. Aku off cam biar nggak ke distract aja sih. I can hide non-video participants juga. Tapi ayo nih, yang udah join pada on cam yuk. Ini udah pada orang-orang, people are joining us. Kita tunggu dulu supaya nanti poin-poinnya nggak ada yang keulang aja sih. Maksudnya kayak biar ada gitu semuanya. Gitu. Kenalan dong, kenalan. Aku tunjuk random boleh nggak? Tapi kalian semoga ada semua ya. Oke. Kenalannya, nama, usia, institusi, hobi. Nah, 4. Oke, nama, usia, institusi, hobi. Oke. Iya, Pak, ada yang hilang satu hari. Gara-gara aku suruh kenalan. Aku mau coba dari Rania deh, Rania Hana Rafifa. Kamu kelihatan kayak mahasiswa ITB gitu, atau dimanapun deh. Atau aku sotoy. Coba boleh ke Rania Hana, ada nggak? Oke, kita tunggu. Kayaknya lagi nggak ada ya. Mungkin nggak kedengeran. Ya, aku penasaran banget padahal karena ada kayak semacam alma maternya dia gitu. Kayaknya ITB nggak sih itu? Oke. Yang lain deh, yang ada volunteer nggak mau kenalan? Coba. Iya, yang on cam deh. Yang on cam ada Farel Alexander nih. Kenalan dong, Oke. Farel. Sebelumnya, halo semuanya. Nama aku Muhammad Farel Alexander. Dan sebenarnya aku itu sekarang baru banget lulus SMP. Wow, oke. Tapi emang udah tertarik banget sih. Pengen banget dari dulu pengen masuk UC. Dan hobi aku. Ini agak putus-putus ya, Farelnya? Oh, oke. Farel, kamu menghilang. Oke, Farelnya menghilang, nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah balik, kita akan tanya lagi. Keputus di hobi aku gitu tadi ya, apa? Oke, Farel masih menghilang, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ya, Farel. Udah muncul. Oke, tadi keputus, BTW. Oke. Aku ulang ya. Oke. Jadi nama aku Muhammad Farel Alexander dan sekarang baru banget lulus SMP dan emang udah tertarik banget, kayak pengen banget masuk UC. Dan mungkin hobi aku nonton drakor. Oke, thank you. Kamu dari SMP mana, BTW? SMP 78 Jakarta. Mau SMA, Di? Sebenarnya belum tahu mau SMA di mana. Cuman kemarin kebetulan daftar ada beasiswa SMA gitu. Nice. UC-nya UC apa nih spesifiknya? Pengen banget sih UC Davis, tapi That's really nice. I want to share a lot ya tentang Davis, karena kebetulan Shira sama aku juga dapetnya Davis, dan Davis itu pengumuman pertama ya, Shira? Iya, Davis pengumuman pertama. Yes. Wah, keren banget sih. I love them so much. Nanti kamu bisa nanya-nanya juga tentang itu. Oke, thank you, Farel. Farel atau Alexander nih dipanggilnya? Panggilnya Alex aja.
Thank you Alex. Okay, Thank you Kak Aisyah. Shira pilih dong Shir. Atau yang udah on cam aja? Di on cam Muhammad Fatih. Oke Kak. Halo. Sebelumnya aku belum mandi jadi muka aku masih. Gak apa-apa. Oke, pertama-tama halo, nama aku Muhammad Fatih, aku dari SMA 66 Jakarta. Aku sebenarnya udah kelas 12 tapi ya aku penasaran aja gitu kan mau tahu tentang UC gimana. Terus hobiku mungkin olahraga kali, terutama calisthenics. Banget, kamu sekolahnya di mana? SMA 66 Jakarta Kak. Sorry, aku skip tadi kamu udah ngomong ya. Oke. UC-nya UC apa nih? Pengennya sih UC Berkeley Kak. Di gue sama Shira kayak whitelisted. Oke, thank you. Yang lain kalau bisa on cam ya, karena kita pengen banget nih beneran kita sengaja buat format yang kayak begini tuh supaya supaya teman-teman bisa freely nanya ke kita, karena dulu waktu aku daftar tuh aku nggak ada senior aja gitu untuk bertanya dan lain segala macam, jadi so feel free to ask us anything. Kira-kira dari Aural kita bisa mulai kapan ya Ral? Atau mau sekarang aja gitu supaya nggak terlalu lama, jadi untuk teman-teman nanti menyusul aja nggak apa-apa. Alright, sure. I think that we can start right away. Untuk teman-teman yang kalau misalnya internetnya bermasalah, nggak apa-apa, nggak usah on cam. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa on cam aja ya untuk ngeramein. Oke, seru banget. Karena aku suka sih ngeliat muka kalian gitu. Jadi kayak thank you udah bisa on cam. Dan mungkin kita mulai aja kali ya share. Mungkin bisa mulai dari background kita dulu. SMA-nya di mana? Daftar UC apa, mungkin namanya siapa, usianya berapa, itu juga boleh. Pokoknya hal-hal standar kayak gitu, kita kenalan dulu. Mungkin boleh Shira dulu. Nama aku Adrisi Shira Naiswari, atau kalian bisa panggil aku Shira. Dan sekarang itu aku kelas 12 di Sekolah High School Indonesia, SMA. But soon aku akan, nanti Agustus nanti, aku bakal pergi for uni ke Barnard College, Columbia University. And then apa lagi Kak? Oh UC, aku apply UC kemana aja? Aku apply ke 4 UC in total. Aku apply ke UC Davis, UC Irvine, UCLA, dan UC Berkeley. Tapi aku keterima di UC Davis, Irvine, dan UCLA, tapi aku di waitlist di UC Berkeley. Kenapa daftar UC nih, Share? Kenapa aku daftar UC? Sebenarnya tuh waktu itu emang pas lagi university application, aku udah tetap emang early decision kan. Jadi kalau early decision di US itu emang harus diambil yang lain. Tapi untuk backup plan aku, kalau seandainya aku nggak keterima di top choice aku tuh rencananya apply ke UC. Nah, aku pilih specifically UCLA, UC Irvine, UC Berkeley, dan UC Davis karena mereka punya program yang aku suka. Pertama, program aku kan planningnya mau ambil major yang mau aku ambil itu education, dan program education di UCLA itu bagus banget. Nah, makanya aku apply ke UCLA. Dan selain itu aku juga consider daerahnya. I felt like I would be comfortable di situ, and I think that's it. For me, that's the reason as to why I apply for UC. Okay, thank you, Share. Oke, sekarang aku. Tapi bayangin gila, Share UC aja tuh backup. jadi kayak, gimana gitu. Kalau aku background-nya agak beda nih sama Shira. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah tahu ataupun yang belum tahu. Aku tuh sebenarnya udah S1. Jadi aku tuh lagi tahun pertama di Erasmus University Rotterdam. Jadi sekarang tuh aku lagi di Rotterdam. Jadi aku lagi di kampus gitu. Jurusan aku di Erasmus itu aku ambil International Public Administration sama Philosophy. So I double major. Aku daftar UC itu bulan November tahun lalu, di mana aku lagi jalan tahun pertama kuliah gitu. Pertanyaannya adalah kenapa daftar UC, kenapa daftar kuliah lagi di saat udah jalan S1 gitu, maksudnya iya kan gitu. Sebenarnya I applied untuk UC itu just for fun, karena aku tuh pas waktu SMA aku sekolahnya negeri,
aku pakai kurikulum 2013 dan aku nggak berani untuk daftar ke sekolah-sekolah kayak bagus apalagi kayak UC gitu karena inferior aja gitu loh terhadap my educational background tuh kayaknya aku nggak pede aja untuk bisa keterima gitu. Jadi kayak aku nunggu sampai akhirnya aku merasa kayak oke, kayaknya bisa dicoba gitu. Itu sebenarnya cuma ketakutan doang sih. Tapi ternyata bisa-bisa aja kok kalau kamu langsung dari negeri gitu harusnya. Ya udah kurang lebih kayak gitu aja sih. Jadi kalau ini kan rada unik sebenarnya aja. Jadi Shira kan nggak ngambil UC karena dia ke Columbia. Aku juga kayak not apa ya, kayak belum pasti gitu. Karena aku juga udah nyaman sama Erasmus. Jadi kita mau sharing aja tapi ya kayak proses kita daftarnya karena menurut aku dari proses aplikasinya ya aku belajar banyak banget gitu. Aku sendiri daftar 5 UC-nya. Aku daftar Berkeley, Davis, Irvine, UCLA, San Diego. Dan aku keterima di San Diego, Davis. Aku whitelisted tiganya sisanya, Berkeley, UCLA, Irvine, gitu. Jadi my top 3 itu sebenarnya waktu itu tuh Berkeley, UCLA, sama San Diego. Jadi lumayan lah dapat ada San Diego gitu kan. Jadi gitu sih kurang lebih background-nya kayak gitu. Dan mungkin kenapa nggak ambil UC kali share kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri, Spesifiknya. Soalnya kayak UCLA. I mean, I feel bad rejecting UCLA because I'm already binded by early decision kan, karena I already got accepted di Columbia. Jadi the reason as to why aku nggak pilih atau nggak jadi ke UC ya karena itu tadi. Jadi aku udah apply ke emang November awal tuh mereka ada deadline early decision kan for the university that I want to go for Columbia. And so kalau peraturannya early decision itu kalau kalian keterima itu harus dan wajib diambil. Jadi rada kayak undangan UI gitu. Jadi and then aku tuh pokoknya after I got accepted, ceritanya tuh I forgot that I applied to UC until I forgot that I applied to UC schools until I got the email and notification of my application being checked and stuff, right? And so I was just like, I kept my application in because I'm afraid that there are some things that might happen with me and my previous uni, the uni that I want to get in. And so jadinya aku tetap masih ada my UC application. Tapi the reason why aku nggak ambil UC ya karena itu tadi I got accepted to the university that I wanted to, even though I got accepted to UCLA, which sebenarnya I kind of really want to go karena program mereka is really good, but at the same time because I'm binded by early decision agreement, aku nggak bisa ambil UC. Kalau ditolak gimana Syara? Maksudnya kayak konsekuensinya kalau early decision itu? Kalau early decision ditolak, biasanya konsekuensinya yang pertama, since I'm applying to an Ivy League institution, oftentimes if mereka cuma bisa terima nolak kalau early decision itu untuk financial reasons. And so jadi kalau misalnya aku outside of that reason, a lot of kan mereka networknya sangat tight knit kan. And oftentimes they will notify other Ivy League school to beware of me or my applicants, of this applicants. Jadi mereka, it's going to be harder for me to if I want to reapply someday in the future. And second, bakal ngerusak banget reputasi sekolah. Jadi misalnya ada adik kelas aku yang nanti mau apply ke university yang sama, it'll be difficult for them untuk dapat position di situ lagi karena ngelihat me previously nge-reject that school. And mostly gitu sih Kak. Yang ketiga ya bakal susah nyari sekolah gitu. Kalau early decision contracting. Undangan banget sih ya jatuhnya berarti. I see. Tapi ya itu if I were you juga I would do the same karena kamu juga emang sebenarnya lebih pengen Barnard juga dari awal. So gitu. Kalau in my case sih karena aku juga sebenarnya udah nyaman sama Erasmus kan, kayak aku udah nyaman sama sistem pendidikan di Eropa gitu, maksudnya kayak Dutch education system. Jadi kalau ke sana tuh berarti juga adaptasi lagi gitu ya, even though emang San Diego sih emang di atas Erasmus gitu, kayak ranking wise and everything.
Cuma maksudnya kayak is it worth it untuk aku ulang dari awal, dan kalau di sini kan aku cuma 3 tahun, kalau di sana 4 tahun. Jadi kalau di sini aku lulus, di Belanda tuh aku lulus 2024, aku bisa langsung S2 gitu kan ya, kayak dalam 4 tahun. Kalau di sana aku lulus 2026 gitu. Jadi kayak mundur 2 tahun, aku udah kayak 5 tahun S1 gitu. Jadi waktu juga tuh salah satu pertimbangan aku sih. Kayak aku tuh takut kelamaan aja kuliahnya dan segala macam. Dan ya karena aku juga udah nyaman, dan I applied for fun pada saat itu, tapi I learned a lot juga from the application process. Gitu. Oh ya, aku belum masih tahu jurusannya. Shira kan dari education, kalau aku tuh international relations. Jadi aku daftar semua UC itu untuk political science, international relations, international studies, global studies gitu. Pokoknya HI, perhaian per political science-an semua lah gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus kalau masalah application kali ya, share sekarang. Kayak yang perlu dipersiapkan apa aja, dan mungkin yang paling challenging menurut kamu dalam Kalau proses application. application untuk specifically UC ya, karena aku apply pakai 2 kan. Kalau aku Oh juga iya, ngalamin Common App, aku juga pernah ngalamin UC application. Nah kalau UC sendiri menurut aku, what's the most challenging is the essay part. It's not essentially kayak promptnya susah atau gimana, tapi itu lebih kayak what makes the essay hard. It's the fact that it's a lot of prompts that you need to choose, and the fact that you have to make it really really concise. I think that's the biggest challenge for me. Karena word limitnya kan berapa sih Kak itu? For 250 kalau nggak salah. 50, cuma 250 kata for beberapa prompt. Dan menurut aku, I think to try to put a lot of information in a piece of writing that is only 250 words, and to show who you are and how you work and your ethics, and as well as the things that you are passionate about in just 250 words, for me is a bit challenging. Yes, setuju. Aku punya difficulty yang sama gitu, apalagi aku pada saat ngerjain application tuh aku berbarengan dengan final examku yang di kuliah yang sekarang. Jadi kayak itu salah banget sih waktunya. Aku siapin aplikasi itu seminggu, literally. Itu tuh jangan ditiru ya, makanya untuk teman-teman di sini bagus banget nih kayak baru lulus SMP, tadi Alex juga, dan teman-teman yang masih SMP itu kayak itu preparationnya bisa lama gitu, jauh, karena aku beneran untuk daftar UC itu beneran apa ya, dadakan gitu loh. Maksudnya kayak aku bahkan tuh tadinya kayak aku pengen daftar ke US, tapi aku nggak tahu mau daftar kemana gitu. Aku tadi pengen coba Cornell, NYU, segala macam, tapi malah itu yang nggak sempet, malah UC-nya yang sempet gitu. Jadi kayak bagus sih kalian kalau udah dari awal gitu. Sama aku juga ngerasa yang paling susah tuh essay-nya, karena kamu tuh harus pilih 4. Kamu jadi dia tuh kayak nentuin prompt-nya gitu sendiri loh. Contoh promptnya tuh kayak think about an academic subject that really inspires you gitu. Atau kayak itu salah satu yang aku pilih juga. Atau apalagi ya, atau enggak kayak what's the biggest challenge you have encountered and how to overcome it, gitu-gitu loh. Jadi kayak sangat apa ya, normatif kali ya bahasanya, dan itu jawabannya kayak ya kamu gimana caranya itu harus nge-tailor itu supaya empat-empatnya tuh kayak nyambung, bikin storyline yang enak gitu-gitu loh. Jadi menurut aku tuh part yang paling susah dari UC adalah esainya. Yeah. Dan karena word limitnya juga bener cuma 250. Itu susah sih. 250 tuh sangat sedikit kalau teman-teman coba. Esainya 250 tuh dikit banget. Jadi gimana caranya concise, ya udah dalam segitu aja kalimatnya gitu. Itu menurut aku nggak cuma kamu nggak cuma kamu harus punya story yang bagus, tapi juga kamu, menurut aku skill bahasa Inggrisnya juga sih, share ya nggak sih, kayak gimana caranya concise aja gitu. Jangan aku juga nggak se-concise itu sih, jadi aku kayak ada 2 kalimat panjang nggak jelas, tapi akhirnya di shorten jadi 1 kalimat, jadi padat dan itu nyambung. Itu bisa juga gitu. Jadi tips dari aku mungkin Pak ini kali ya, proofreader juga. Kalian pakai proofreader, bisa temen atau education consultant, siapapun lah, whoever gitu yang bisa bantu kalian. Kurang lebih kayak gitu sih. Aku mau nambah aja, jadi for UC application, kan itu banyak banget promptnya. Jadi make sure to choose prompts that doesn't clash with one another, and make sure that the prompt are able to kayak flow and ebbs
like naturally within you when you are creating your essay. I think that is very important. As well as I think when it comes to UC application and the essay part itself, it's very important for you to for the essay to have a really good planning. Karena like the first essay that you make it's kind of like a statement of who you are and your branding. So it's kind of like make sure that you are able to plan well on the things that you want to talk about, as well as choose specific activities that you think matter the most to you and that you can personalize to yourself. Karena when it comes to making university essays, not just UC essays, just make sure that it shows who you are and be really honest in your essay. Don't lie about the activities that you do or anything, and just make sure that like the essay, it like reflects who you are as a person. Gitu. I think that's. I agree completely. Percayalah, essay itu adalah bagian yang paling lama. Sisanya kan cuma tinggal transkrip aja ya, share kayak kamu tinggal masukin dari rapot kayak ya udahlah gitu. Cuma yang paling susah itu adalah essay. Dan aku baru ingat mereka tuh nyebutnya personal insights kalau di sana. Dan oke, ini ada cerita unik gitu sih. Jadi aku tuh punya temenku tuh dia tuh pinter banget, maksudnya kayak secara nilai tuh kayak hampir sempurna kayak gitu kan, tapi dia ketolak UC, bayangin, padahal dia sekolahnya IB, dan IB poinnya bagus, IELTS-nya bagus, pokoknya SAT-nya sempurna deh bahkan kalau nggak salah, pokoknya emang sangat pintar gitu loh, kayak academically gitu kan, terus dia ketolak UC, bayangin kan, wah pas aku daftar kan kayak gila lo aja ketolak, kayak apalagi aku tuh pas daftar UC aku pakai backgroundku yang anak SMA negeri. Aku nggak sebut Erasmus karena aku nggak transfer. Tapi let's just pretend aku nggak pernah kuliah. Jadi aku bilangnya gap year. Jadi maksudnya kayak ya udah skip aku karena aku udah apply sebagai freshman gitu kan. Terus ya udah gimana ya? Terus kayak kocak banget. Aku kayak anjir lo aja nggak keterima gitu, kayak gimana aku kayak nggak mungkin banget keterima gitu. Tapi ternyata ada strateginya. Ada strateginya kenapa dia salah berdasarkan analisis dia ya. Jadi berdasarkan analisis dia itu salah nge-tailor essay. Nah, seru nih. Ini maksudnya gimana salah nge-tailor essay? Jadi dia itu bikin essay dia kayak seakan-akan dia tuh maunya jurusannya political science. Ngerti nggak? Jadi tuh dia kayak aktivitasnya misalkan kayak MUN atau aktivitasnya apa. Sebenarnya nggak masalah sih MUN kalau kamu ada kedokteran juga sebenarnya nggak masalah. Cuma maksudnya cara dia nge-tailor essay-essaynya dia tuh ya seakan-akan dia menjurusnya ke pol-sci atau ke social sciences, IR gitu-gitu. Sementara dia daftarnya economics. Jadi dia ditendang dari ya fakultas ekonominya itu mungkin gitu. Mungkin kalau udah daftar HI dia akan keterima gitu loh. Jadi menurut aku penting banget juga untuk ingat, kamu tuh kalau bikin esai, kamu daftarnya apa gitu. Karena kalau misalkan kamu bilang kayak kamu very passionate about education, kayak kamu udah berkontribusi lalalala apalah misalkan di bidang education, anak-anak, children, whatever, tapi kamu daftarnya kayak public health misalkan, yang misalkan nggak ada nyamuk-nyamuknya atau the other way around lah, maksudnya kamu ngerti kan maksud aku kayak gimana gitu. Jadi that's also very important, karena maksudnya kayak ya gila dia aja yang kasarannya udah pinter banget kok nggak masuk gitu. Jadi menurut aku ada strategi-strategi yang kayak kamu harus tahu juga gitu loh. Terus sebenarnya aku mau nunjukin sih, menurut aku kayak prompt yang aku pilih apa aja, kayak aku disable untuk screen share. Aku boleh share screen nggak awal? Aku boleh nambahin nggak, Kak? Boleh silakan. Untuk di bagian personal insights kan itu ada 8 prompt. Dan if you think about and make sure to pay attention to each prompt and what each prompt is talking about. Like for example, aku ingat the first prompt itu ngomongin leadership. Yang kedua ngomongin creativity, yang ketiga ngomongin identity, yang keempat ngomongin educational obstacles, yang kelima ngomongin obstacles in general, yang keenam ngomongin academic obsession or the things that you like academically, yang ketujuh ngomongin community, and then yang ke-8 itu ngomongin free choice. And so I think is make sure that you choose prompts that you think bisa deliver your point well gitu, and I think that is very important. And on top of that, mau nambahin juga, not just for university, for UC, but for university application in general, I just want to tell you guys that grades are important, but it's not everything. I think that is
as well as test scores juga. It's important, but it's not everything. Like for me personally, I didn't masukin my SAT to both my UC as well as my Columbia application. So it's only a part of your application gitu, but don't really obsess over it. Yeah, I think that's. Jangan terlalu stres sih, jujur. Itu aku setuju. Karena menurut aku kayak based on what I've seen gitu ya, based on my analysis yang mungkin sotoy juga. Tapi kalau US itu beneran nggak cuma lihat kamu dari nilai atau kayak IELTS kamu doang gitu-gitu loh. Jadi purely kayak kamu sebagai individu, makanya kayak essay kamu kayak gitu-gitu sih. Aku pengen nunjukin aku promptnya tuh apa aja. Tapi aku harus apa? Oke, aku agak scroll dulu ke bawah supaya nggak ini apa namanya. Oke, ini personal insight, kita tutup dulu lah ya biar. Oke. Dah. Oke, jadi personal insights nih. Ini personal insights-nya. Oke, jadi aku pilih yang what would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time? Jadi aku ngomongin tentang public speaking. My public speaking skills lah gitu-gitu. Jadi kayak dulu aku pernah ditunjuk sebagai perwakilan untuk MUN, tapi aku sebenarnya nggak mau karena aku takut gitu kan. How did I overcome it gitu-gitu. Aku tunjukin paragraf pertamanya aja ya. Oke, terus gitu. Terus aku pilih yang kayak describe the most challenge you have faced, steps you have taken to overcome this challenge. Kayak how has this challenge affected your academic achievement? Itu aku bawa kayak keluarga juga. Ini nggak apa sih menurut aku, it's not that personal, kayak it's okay gitu. Terus aku pilih yang think about an academic subject that inspires you. Describe how you have furthered this interest inside or outside of classroom. Aku pilih kelas favorit aku waktu itu ada namanya globalization. Sama aku pilih ini, what have you done to make your school or community a better place gitu kan. Nah, dari empat-empatnya ini tuh aku itu ada satu ada satu line yang aku tarik, yaitu Gores Denai sebenarnya. Asik. Jadi promosi. Jadi promosi nih kayak Gores Denai nih platform ini gitu. Nggak serius, tapi kayak aku tuh ngomongin banyak kenapa skill public speaking aku itu membantu aku dalam menjalankan organisasi ini Gores Denai. Karena kan aku harus aku harus aku harus banyak pitching, aku harus banyak mungkin presentasi ke orang-orang dan segala macam, dan aku menjelaskan kenapa skill public speaking ini sangat membantu lah gitu. Terus aku juga ada think about an academic subject that inspires you. Itu aku pilih kelas favoritku namanya globalization itu. Tapi itu ujungnya juga aku konekin sama Gores Denai juga gitu loh. Kenapa dari kelas favorit aku yang namanya Globalization, Economics and Politics itu aku tuh terinspirasi untuk ngebuat kayak mini classes gitu, atau ya kayak video kayak cuma 2 menit gitu maksimal untuk nge-educate orang-orang tentang the idea of kayak international relations lah in general, atau apapun yang aku udah pelajarin. Makanya ada Scholar Space Gores Denai, ada Quintessential Gores Denai. Itu kayak salah satu program-program kita. Kalau teman-teman tahu, kalau penasaran bisa cek aja Quintessential Gores Denai atau Scholar Space Gores Denai. Jadi itu semua tuh beneran purely karena iniku gitu loh, karena kepenasaran, maksudnya bahasanya kayak aku ngerasa ilmu yang aku dapat ini bagus dan aku pengen teman-teman tahu juga gitu. Jadi ada namanya Quintessential sih di YouTube kalau penasaran gitu. Jadi aku cerita tentang itu. Gitu sih kurang lebih. Terus ya udah kayak gini aja. Kalau UC itu nggak ini kan ya, nggak Common App kan ya? Dia punya platform sendiri. Enggak, beda. Ya UC Yes. Wait ya sebentar. Alright, so while Kaisha is Kaisha udah balik. 2 detik doang. Aku cuma mau nunjukin ini tuh sisanya sama, task course, activities, awards, scholarship programs gitu-gitu. Ya paling personal insights aja sih yang kayak emang harus jadi PR untuk teman-teman gitu, kurang lebih. Gitu.
Honestly, for personal insights question, don't be pretentious. I think that's first. That is very important, not to be pretentious and be honest. I could share my personal insights, I think, if you want. Okay, aku share ya. Okay. Kelihatan kan? Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. So, Ya Allah, sama banget formatnya. Maksudnya kayak kalau kayak ada quote dulu gitu. this is my personal insight question. For the first one, when I was doing this, I was going through a lot of family stuff. And so when I was doing this, I was just like, okay, you know what? I felt like this is a perfect channel for me to just let out what I'm going through and how difficult it is for me. And so for my first essay, I choose describe an example of your leadership experience in which you have positively influenced others, help resolve disputes, or contributed to group efforts over time. And this, for the first essay, I talk about my leadership in my family and my role in my family. And so not too long ago, I was going through some stuff with my family, with my sister going through harus ke dokter dan lain-lain. Tapi short and short, I talk about what it means to be a leader for me and how it has shaped who I am and how it helped me develop as a person. Like the thing that I'm going through right now, I need to juggle a lot of activities and all those stuff. And so through this essay, I was able to show like what I have gained and what I have lost and the things that I'm going through, being a caretaker. And as like, if you want to compare with essaynya Kak Aisha, Kak Aisha maybe talks about a more professional side. But for me, I talk more about my family. So I just want to tell you guys that like you can talk about those kind of personal stuff that you guys think apa kaya hits home and can show who you are as a person. So just like that, this is my last line. I think it kind of shows like kayak tone-nya cerita gitu. And for the second one is pokoknya I volunteered at an orphanage for the past 4 years. And so I talk about my experience there and how it helped me develop my love of teaching and why I want to pursue education. Jadi mainly like the center of most of my essays is my passion in education, activism, and politics. That is like the three main kaya brand that I try to depict when I'm making these essays. And outside of that juga, in comparison to me kaya describing and telling what I do, I'm trying to kaya show what I did in comparison to telling the people that are reading my essays. Jadi kaya ini I explain about like how I help like this one kid to gitu. And then for the third one is think about an academic subject that inspires me and describe how you have furthered this interest inside or outside the classroom. So instead of taking the approach and explain about something that I like, instead I explain about how I love this subject. However, kayak sekolahku tuh nggak bisa support aku develop myself in that passion. So I kind of criticize the educational system in essence in this essay. And so for this one, I talk about politics being my favorite subject. And then how, because I have this passion, I decided to waktu itu aku sempat intern di DPR. And so I explained my experience interning there and then my experience in activism di sana dan ketemu banyak resources and all those stuff. And then after that, I tie it again after through education and how I explained that like I would want to change the world through the means of education. And then for my last essay, this is a bit personal. I'm not going to explain it further, but for that one, I talk about my journey in activism and my self-identity as well as MUNs and all those stuff. Tapi for my last essay, I choose the free space. Jadi you can write about anything that you want. And then other than that, I choose the masukin additional comments because most unis in the US now, they put additional comments for specifically COVID-19 because they are often worried about applicants writing about
solely COVID-19, and so they kind of like put it there, and so I use this itu to kind of like show and like describe myself further. Ya, gitu sih. It's actually really good. Kayak, iya kan, maksudnya kayak kalau kalian lihat dari promptnya Shira itu kayak education gitu, kayak nyambung gitu. Kalau Shira masukin itu ke Polsci, mungkin aku juga berpikir 2 kali gitu, karena kayak dari promptnya ya nggak senyambung itu kalau dia mau political science gitu, atau misalkan ekonomi gitu. Jadi menurut aku storyline tuh sangat amat penting juga sih. Aku jadi pengen share lagi deh satu. Ini aku ada yang personal sih, tapi maksudnya kayak aku pengen nunjukin aku nggak cuma dari sisi kayak Gordon-nya aja deh. Ternyata aku baru ingat kayak ada satu prompt yang aku it's also very personal. Maksudnya very personal tuh aku sharing kayak gini nggak apa-apa, tapi maksudnya tuh dari sisi yang keluarga juga gitu. Coba ya. Jadi aku tuh ambil prompt namanya describe the most significant challenge you have faced and the steps you have taken to overcome this challenge and how has this challenge affected your academic achievement gitu. Aku itu ambil jadi aku cerita kalau misalkan ibuku tuh pramugari dan ya pas awal-awal COVID itu kan sangat terpuruk dan segala macam. Aku kayak ini paragraf pertama udah ini sih udah dramatis gitu kayak in the midst of the COVID-19 pandemic my mom had been forced into a early retirement due to her airline company filing for bankruptcy terus papaku juga tuh kayak ada transition ada ya udah kayak since then our family has been far from being financially stable gitu. Terus aku jelasin gitu kayak having hailed from a developing country and coming from a middle class family, I feel like it's just very hard gitu kan kayak to go to study abroad gitu kan, karena kan itu mimpinya tuh sangat mahal dan lain segala macam. So I talk a lot about that juga gitu. So it was and still is my concern up until now gitu, dan ini you can talk about it gitu loh. You can talk about it, kayak that's okay. What I really like about kayak SI di US tuh kayaknya ini deh, mereka tuh sangat memberikan ruang untuk kita bisa ngomong kayaknya apapun ya, share kayak yang kamu rasakan gitu, kayak itu nggak selalu. Aku tuh waktu daftar ke Belanda tuh beneran apa ya kayak kenapa kamu mau jurusan ini, kenapa Erasmus gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak ruang untuk ngomongin tentang mungkin perasaan kamu, your family, your personal story, whatever gitu kan. Terus ya udah aku cerita aku sempat ambil part-time jobs gitu kan, kayak aku sempat ngajar anak-anak, terus aku juga sempat magang di early stage edtech startup company gitu ya. Kalau teman-teman tahu namanya Sejuta Cita, aku pernah di sana. Terus I'm also a part-time model karena aku gak disampel, jadi kayak aku kayak membawa-bawa part-time jobs aku satukan ya, karena sebenarnya ujung-ujungnya ya karena I need to provide myself lah gitu sebenarnya intinya. Ya udah tapi aku belajar kayak walaupun kayak quote-unquote kayak terpuruk gitu ya aku harus tetap fokus, aku bisa graduate valedictorian gitu kan misalnya. Terus aku suka banget sih kalimat terakhir ini kayak menurut aku kayak ini beneran ininya banget sih, apa sih namanya, kalimat yang sangat nendang, kayak aku suka banget, kayak I believe I will be able to find myself landing as close as I can to where I have always dreamed of arriving at, terus kayak perhaps even at a UC gitu. Jadi kayak I think it's also important sih untuk punya tuh bahasanya kayak kalimat penutup, nggak kalimat juga sih, ini kan bukan kalimat juga, tapi kayak closing yang memang sangat story banget deh, maksudnya gimana ya, kayak personal lah gitu. By the way, ini esainya juga aku sudah dengan campur tangan proofreader ya. Jadi maksudnya kayak ini esai final yang yang di Sapit ini tentunya udah banyak feedback dari teman-teman, dari proofreader aku juga yang di Kelly gitu. Jadi kayak emang ini kalau versi satunya mah jelek banget gak sih kita biasanya. Versi satunya kayak skip banget gitu. Jadi ini emang udah yang versi finalnya gitu. Jadi lagi ya ini sih yang aku salah satu prompt yang aku paling suka gitu, jadi kurang lebih gitu. Nah itu sih, kita pengen sharing itu sih, kayak itu promptnya kalau ke US tuh gitu, UC lah lebih spesifik, aku nggak tahu kalau kuliah lain, tapi mungkin hampir sama lah promptnya gitu. Karena kalau kamu daftarnya ke negara lain ya again kayak aku contohin tadi aku di Erasmus ini,
ya mereka kayak ya kenapa Erasmus, kenapa jurusan ini, kenapa mau di sini, visi lo apa ke depannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak ruang untuk kamu talk about your personal stuff kayak gitu sih. Dan itu yang kalian harus aware dari sekarang karena itu susah banget ya share kayak itu susah banget sih. Kepala aku tuh waktu bikin tuh kayak panas gitu deh di dalam. Kayak, Definitely. Karena nyari idenya juga kan. Finding the ideas, yes. I think is one of the things that is nyocokin ide dan transform, jadi dari idea and then transform it to an essay and then make sure that you stay at your personal branding or something that you're trying to sell from yourself to the uni is difficult. And to kayak bikin itu into a cohesive story, I think for me personally, it's a challenge. And so my advice is that if you can start early, much better to start early. Definitely, especially for university essays. Just like start scribbling ideas on the things that you want to show or you want to talk about, but just make sure that it aligns with your values and make sure that it shows who you are. And I think one of the things that I think kayak harus di-highlight juga dari UC application or any other uni application is activities and award list. I think itu penting karena pokoknya di UC and di in UCs and like in comparison to common app activity list, kalau UC they provide 20, right, Kak? 20 spaces in comparison to kalau common app it's only 10. And so for the activity or awards list, it's there is like specific strategies sebenarnya yang kayak that you need to pay attention to when putting it on the application. Like for example, kayak untuk yang nomor 1, it has to be the one that matters to you the most, the longest. Pokoknya the list of activities that you do, it kind of determines pokoknya itu yang mereka lihat pertama. Karena just like by logic, orang yang apply ke UC itu nggak sedikit. There's a lot of people. And then they mostly, they just like skim through most of it, right? They would just see like the top 3 or top 5 activities that you do. Jadi make sure that the top 5 activities or awards that you do is the one that is like matters the most to you and the one that like shows who you are. And other than that, I think one of the things that is also difficult for me is making the description for the activity list because it's very cuman kayak characters kan. Jadi yang kayak it has to be really concise, but it has to kayak show the things that you have done within an organization or extracurriculars or certain activities well gitu. And I think that is one of the things that is very difficult for me to do at least. And you gotta be able to like kayak ya for me kalau ya tips and tricks kalau untuk activity list, jadi yang kayak just put aside a paper and then list down the activities that you think is the most important and most related to your major and then list it down like that. And then juga masukin kayak determine, also keep in mind how long have you done the activities and the positions that you have in those activities or organizations. And then on top of that, baru pas mau bikin description-nya, list down specific things that you do. Jadi list out numbers and anything that you have achieved. Kayak numerically, it's much better. I agree completely. Karena oftentimes people just include everything that they did. Yeah. Yes, kayak beneran blast aja semuanya. Padahal kalian memang harus memfilter karena terbatas dan bener mereka cuma nge-skim doang dan pastinya kamu maunya mereka lihat 3 aktivitas, misalkan 3 atau 5 aktivitas yang paling atas tuh ya ketika kamu jadi apa gitu, sesuatu yang relate banget dengan jurusan itu. Menurut aku sih yang penting relevan ya, relevansi sih kayak yang penting relate gitu karena sebenarnya pasti itu mereka cari orang yang tepat, maksudnya cari orang yang cocok gitu di jurusan itu gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak bagus atau gimana, misalkan kalau kamu nggak dapet, tapi maksudnya menurut aku ya cocok-cocokan, mungkin kamu salah jurusan misalnya, atau mungkin kamu lebih cocok di jurusan ini, itu bisa banget loh. Kayak sebenarnya ini fun fact juga, Berkeley itu nggak ada alternate major, ya kan? Jadi kamu cuma bisa 1 doang pilihnya. Jadi kalau kamu ketolak ya udah gitu. Tapi sementara UC lain itu ada alternate major. Jadi alternate major itu kayak pilihan 1, pilihan 2, ada pilihan 2. Berkeley itu nggak ada pilihan 2 gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau masukin political science tadinya di Berkeley. Karena gimana ya, udah Berkeley political science pula, jadi kayak political science itu salah satu yang
kayak sangat kompetitif dan orang-orang demandnya ya tinggi gitu, orang-orang pengen polsci gitu kan. Aku juga sempat tadinya nggak mau masukin political science, pengen masukin kayak di jurusan apa gitu kan. Maksudnya kayak yang niche aja gitu, nggak usah yang kayak polsci kan salah juga sih kemarin masukannya kayak aduh broad banget. Harusnya aku masukin niche aja entah apa kayak gitu loh. Yang penting dapet dulu. Kocak banget sih. Karena so aku bisa berubah jurusan gitu. Aku nggak tahu ya, I'm not sure kan aku nggak melakukan itu. Tapi itu juga sih kayaknya kalau kalian tuh harus ini dilihat kayak if it's that competitive, maybe kamu mau consider masuk jurusan yang niche dulu gitu loh. Maksudnya kayak yang spesifik karena ya lihat aja sih kalau kamu emang ternyata suka juga kayak gitu sih. Jadi ya udah ternyata betul kan saya waitlisted. Jadi ya aku nggak tahu sih itu sih berdasarkan analisis aku ya. Mungkin aku sotoy juga. Tapi ya masa jurusan also matters a lot gitu. Gitu kita udah lewat ini sih, background udah tadi, application udah, kita udah nunjukin essay kita juga. Apalagi ya share sebelum kita kayak Q&A? Task course, test. Oh ya, task course boleh sih. Kamu masukin apa aja? Aku nggak masukin. Aku SAT bahkan nggak ngambil. Aku nggak masukin apa-apa. Kan kayak pokoknya Nggak masukin intinya apa-apa ya? Sama. pokoknya pas on the SAT date I was kind of sick. So jadi yang kayak apa namanya, resultnya it's good, but then kayak I don't think it's like, I think it's gonna ruin everything if I put it. And so I choose not to. Jadi kayak untuk SAT it's an important fact. No, it's a factor, but it's not like kayak as scary as people gitu. Tapi I think ya kalau for what they want, kalau task course, they want ACT or SAT, they want SAT subject test, itu they don't really, kayak usually people don't do it. AP exams, kalau AP exams usually only if your school have AP courses. And so you can masukin your AP exams there. Kalau AP exam, if score-nya bagus, it may boost up your application. And other than that, it can also be additional credits for you on uni. Kalau misalnya di atas their score requirement. Misalnya, if you do AP exam and then your score is 5, you can transfer that credit to your university credit. But I won't talk about that further. And then IB exams. My school is not an IB, so I don't do IB exams. And last one is English language proficiency test. So now, because of COVID, mereka lebih flexible with English language proficiency test. They don't only, kayak biasanya kan kalau options itu cuma TOEFL sama IELTS, right? But nowadays you can use Duolingo English test, which I think is very efficient karena keluarnya dalam waktu 1 hari atau 2 hari gitu. So I think that is it for English test. I think it's important for you to get a high score or meet the minimum score because they look at it very itu and see, especially for international students. Ya, kalau aku sih udah pasti nggak bisa ditransfer kreditnya. Tapi aku masukin task course sih cuma beneran masukin IELTS sama rapot aja. Terus aku udah nggak masukin karena aku nggak ada AP exams, A levels, IB, jadi kayak ya udah IELTS sama rapot biasa. Udah sih sebenarnya sisanya quite straightforward karena yang paling susah emang bagian personal insights. Sisanya data-data kalian sih terutama, dan itu ada tips juga untuk jurusan karena I think itu sesuatu yang orang-orang tuh nggak bilang ke aku gitu loh untuk masalah jurusan, kayak masalah kayak apa sih relevansi gitu-gitu tuh aku juga makanya kayak sempet kenapa ada temanku yang pintar banget tapi secara nilai tuh dia harusnya dia masuk gitu loh secara nilai, karena ya udahlah let's be real, kita tuh suka compare juga kan gitu. Maksudnya kayak banyak juga orang yang mungkin kayak di bawah dia secara nilai atau apa tapi nggak masuk, tapi ya bener berarti kayak ada sisi yang beda lah pasti gitu. Berarti kalau dari analisis sotoy kita berdua ya karena mungkin jurusannya itu dengan storyline-nya itu nggak tepat, karena ya juga sih itu masuk akal gitu. Oh itu Gitu. Kenapa sih? Academic history. I think grades are still important, especially pokoknya the reason as to why grades are important is the fact that in many uni applications, grade is the first filter. Right. Especially for uni yang acceptance rate-nya tend to be lower, they use grades as often as a filter. Jadi kayak they will put like your application into PALS, and then kayak misalnya ada misalnya mereka kan biasanya pakai standarnya GPA, right? If like misalnya di GPA-nya below certain, biasanya langsung ya gitu. But they would consider other stuff too, but rarely. Yeah, I agree. Yeah.
Jadi kalau kamu daftar mungkin semua orang juga GPA-nya 4, nggak juga sih, maksudnya kayak kasarannya semuanya kayak bagus nilainya intinya gitu. Tapi ya what makes you different gitu kan than other candidates. So I think that's very important. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih sharingnya. Mungkin sekarang serunya langsung nanya deh kalian. Karena kita juga nggak mau jadiin ini lecture. Jadi kalau teman-teman mau nanya boleh raise hand atau boleh ketik. Tapi kita pengen banget nih buat kalian nanya langsung biar seru. Boleh. Widih, rebutan, sweet. Farel sama Fatih sweet online. Canda. Tadi aku lihat ini duluan ya, Alex duluan, sorry. Ya, boleh. Oke, jadi aku pengen make sure aja tadi yang kayak dibilang Kak Aisyah tuh kan nggak ngambil kayak SAT score atau AP exam gitu. Berarti kalau misalnya kita dari SMA negeri, dari Indo yang benar-benar baru graduated, itu nggak apa-apa banget ya Kak? Kita nggak ada ikut AP courses atau SAT exam gitu. Nggak apa-apa. Aku buktinya kemarin aku masukin kayak aku lulusan sekolah aku gitu loh, yang SMA ya. Aku kan nggak bilang I didn't mention anything about my uni now gitu. Jadi kayak bisa karena mereka beneran consider ya di luar itu gitu loh, kayak my personal insights gitu misalnya. Jadi tes course tuh kayaknya enggak bukan yang nggak dilihat sih, tapi kayak ya first filter banget lah, bener, maksudnya kayak ya asal kamu nilainya nggak ada yang kayak 20 gitu nggak sih, kayak nggak ada yang 30 gitu kan. Tapi enggak sih menurut aku, jadi bisa banget. They're more loose kok nowadays, especially karena COVID kan. Jadi they're more Itu juga understanding when it comes to test scores and everything. Jadi make sure kayak aku, karena aku tahu aku missing stat scores, aku make sure banget aku essay-nya bagus, sama my activities list itu bagus. Those like the things that like benar-benar push gitu. Terus ya mereka beneran, mungkin karena COVID juga sih, mereka tuh quite lenient sih untuk masalah kayak test scores. Even kayaknya UCLA deh atau San Diego gitu, yang kayak even kamu mau submit IELTS nanti tuh nggak apa-apa gitu. Jadi kamu submit application dulu, tapi submit IELTS tuh later. Jadi kayak mereka sangat understanding sih menurut aku. What I really like about ini sih kemarin application-nya gitu. Thank you Alex, hope it helps. Thank you Kak. Thank you. Oke, boleh ke Fatih sekarang. Oke, Kak, aku mau nanya, di UC itu ada kayak scholarship gitu nggak sih, Kak? Oke, itu aja. Mungkin boleh jawab. Kalau untuk UC, yes, they do have scholarship, and I think they have like need-based scholarship, and which is financial aid, and they also have merit-based scholarship. Jadi they have like a specific application untuk scholarship. I didn't apply because I wasn't aware that there is one when I applied, and so aku nggak apply until I get like a notification after, and kayak you can put in information for financial aid, tapi bisa scholarship untuk UCs. Terus, sorry, nambah lagi, itu scholarship-nya itu dari UC-nya atau dari pemerintah Amerikanya? Kalau untuk, thank you, untuk scholarship-nya itu dari UC-nya sendiri. Oke, Kak. Tapi itu buat international student juga bisa? Yes, correct. Karena nanti kalau dibawa, biasanya tuh nanti they have like a separate application untuk scholarship. And then whether you get it or not, nanti you'll be not notified after. They usually, kayak ngisi itu kan Kak, kayak kalau biasanya tuh kalau ngisi UC application bakal ditanyain gitu yang kayak your profile and like your family income. And I think those things contribute whether you get a scholarship or not if you apply for a need-based scholarship or financial aid gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Yes, sama-sama. Thank you. Okay. Dari Mas Syada, boleh. Halo Kak, sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu ke Kak Ayesa sudah bikin program ini, karena aku juga bentar lagi lulus SMA dan aku mau daftar ke Amerika juga, insya Allah. Jadi sangat membantu. Aku mau tanya ke Kak Syira, kan Kak Syira keterima di Columbia ya? Kakak submit art portfolio nggak? Aku apply-nya itu untuk majornya education kan. Aku tuh sebenarnya gini, untuk for Columbia sendiri, aku apply buat undecided major. Jadi I will declare my major later on pada tahun kedua. Dan aku emang spesifiknya karena aku mau
ke jurusannya education, jadi I didn't submit any art portfolios. They require art portfolios usually for majors yang kayak art majors, graphic design. They also require dance majors to apply untuk dan masukin portfolio untuk itu. Tapi kalau untuk applicants biasa, on the comment app there's a section where you can put your resume, nanti bisa masuk ke situ. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Thank you. Kamu mau daftar kemana nih dan jurusannya apa? Asik. Sharing dong. Aku ada 10 universitas yang aku list, 4-nya Jepang, 6-nya Amerika. Oh, 6. Males sih Kak ngasih taunya, soalnya apa ya, kayak Oh, nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa. Masa aku maksa ya. That's okay. Gak yakin Kamu sih di Kak, mana? tapi aku mau coba ke Columbia, terus kayak Stanford, terus MIT, terus Caltech, sama Princeton, Yale gitu-gitu sih. Terus selebihnya Jepang, kayak Kyoto, Kyushu University. Kamu teknik Jurusannya aku bikin STEM. 3. Yang pertama tuh Aerospace Aeronautical Engineering, terus yang kedua Mechanical Engineering, yang ketiga Computer Science. Oh ya, teknik semua sih. Ya. Pesan tadi aku ada dengar MIT Caltech juga. Aku punya temen tuh Aerospace Engineering. Ya, aku tahu Kak Fatih ya? Fatih ya. Baru tadi dia WhatsApp. Gue baru nyampe Jepang gitu. Dia baru WhatsApp gitu, kayak lucu banget. Oke. Keren. Good luck ya. Iya Kak. Kita aminkan, amin. Good luck. Oke. Kamu sekolah di mana sih BTW? Aku penasaran. Aku sama kayak Kak Aisyah dari SMA Negeri 13 Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Sip. Thank you. Oke, yang terakhir ada Naura. Enggak, yang terakhir sih. Lagi nggak apa-apa. Naura Olive. Okay, so the question is for Kak Shira. So as you say before, you got good scores on SAT, but you chose not to submit your SAT score because it will ruin everything. My question is in like what condition or what score that my SAT score will not ruin my application? Because as for now, I'm kind of confused. Should I submit my SAT score or not? You can. Okay, so for the SAT question whether you should submit or not, pokoknya just search the rata-rata or the 75th percentile of the SAT score that the school you want to apply to. Okay, for example, rata-ratanya Berkeley tuh, I don't know specifically Berkeley berapa, tapi if it's like lower than average, I would advise you not to masukin your SAT score because because it could impact your other application. But if you are confident that your SAT score is above the average score, average or above, I think you should submit it. It would definitely help your application. Tapi if it's yang kayak tadi aku bilang below the average, I hardly advise you to submit your SAT. Karena especially nowadays, as they are way more loose, jadi yang kayak I don't think you should masukin if you know what I mean. And other than that, if you see that your other aspects of your application is already really strong, I don't think you should. Tapi if kalau SAT-nya bagus dan everything bagus, why not? Gitu. Okay, thank you so much, Kak. Yes, you're welcome. Jatuh. Oke. Thank you. Tadi teman-teman udah nanya, ada lagi yang mau nanya anything sih sebenarnya, kayak nggak usah yang kayak UC related banget. Sebenarnya we're also fine dengan answering all your questions. So kita tunggu untuk teman-teman yang siapa tahu masih ada yang mau tanya. Karena jarang. Boleh? Ya Kak, aku mau nanya boleh nggak yang kalau kan aku angkatan 2022 kan, berarti tahun ini lulus kan. Nah itu berarti itu udah lewat belum sih buat apply-nya, application-nya? Belum dong. Belum. 2022 kan? Iya belum. Berarti bukan UC kan? Kalau lihat ininya gimana? Bentar. 2022 lulus kan? Lulus SMA kan? Iya. Enggak sih.
Belum, masih nanti. Application-nya tuh masih, aku lupa dibukanya bulan apa, tapi tutupnya November 30 tahun lalu. Kalau lihat tanggalnya di mana sih? Kalau lihat tanggal-tanggalnya gitu. Cari aja University of California. Oh, di situ ada biasanya ya. Kalau kemarin aku udah kepoin dari kemarin nggak ada. Berarti aku belum muncul deh kayaknya. Oh, belum Soalnya masih baru banget, karena kita aja baru keluar kan application-nya buat yang tahun ini gitu. Jadi biasanya mungkin kamu dikasih taunya ini deh, kayak Juli gitu, summer gitu kayak baru dikasih tahu gitu. Even mereka belum buka sekarang gitu. Tapi kalau berkaca dari tahun lalu sih, aku nggak tahu dibukanya dari kapan. Yeah. Tapi itu deadline-nya tanggal 30 November. Sip. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Aku tuh biasanya pertanyaan paling sering orang-orang tuh ya kalau di DM Instagram aku sama kayak, kenapa daftar UC? Gitu kayak heboh gitu kan. Gara-gara aku udah kuliah gitu kan, aku udah kayak jalan berapa bulan, tahun pertama lah di Erasmus. Aku tuh tahun ini tahun kedua kan di sini. Ya masih nanti sih. Cuma maksudnya kayak orang-orang kayak, kenapa daftar UC gitu. Terus kayak, ya kenapa emang? Itu kayak lucu aja sih kalau denger pertanyaan kayak gitu. Ada gitu sih. Ada lagi teman-teman? Oke. Dari Ara Saputra. Halo Kak, sebelumnya maaf aku off cam hari ini karena lagi berhalangan buat on cam. Aku mau nanya buat Kak Aisyah, was the application process more complicated in UC schools or di Erasmus? Jauh di UC, jauh, nggak ada apa-apanya Erasmus itu application-nya ya, when it comes to their application process. Karena the thing is about Dutch University, what I know itu adalah mereka tuh acceptance rate-nya tuh gede gitu. Jadi acceptance rate-nya tuh tinggi. Jadi it's not that hard for you to get into Dutch universities. Tapi kamu lulusnya susah. Maksudnya kayak kamu tuh susah survive ya kalau di Dutch University gitu. Jadi kita tuh drop out rate-nya tinggi banget. Ini salah satu yang seram juga sih. Kayak tiap aku ujian gitu tuh final exam tuh yang lulus tuh bisa 50% doang yang lulus gitu loh. Dan it happens a lot gitu. Dan kayak graduation rate-nya Erasmus tuh kalau nggak salah kayak cuma 73% gitu. Jadi kayak ya itu kebanyakan yang drop out kalau di Dutch University gitu. Jadi ya application prosesnya sih cuma masalah ini aja ya, cuma masukin submit yang hal-hal kayak transkrip, essay-nya juga maksud aku kayak nggak perlu yang kayak essay kayak story kayak UC itu tadi gitu tuh nggak gitu loh. Essay-nya tuh maksudnya kayak nggak dikasih word limit, tapi yang penting satu halaman aja gitu. Jadi not complicated sih when it comes to the application. Tapi kalau kamu mau kuliah ke Belanda, dia aku agak deviate dikit dari topiknya. Tapi kalau kamu mau kuliah ke Belanda, itu harus siap-siap di dalamnya gitu loh. Karena itu tadi banyak yang drop out, kayak kuliahnya susah, apalagi yang aku kaget adalah grading sistemnya mereka gitu. Nah tapi kalau kuliah di, aku nggak tahu, aku nggak pernah kuliah di US sebelumnya. Aku bisa sotoy juga, cuma kayak UC kan dia cukup low lah ya acceptance rate-nya gitu loh, kayak dia dari awal tuh kamu udah diseleksi gitu. Aku nggak tahu di dalamnya mungkin pasti tough juga, cuma gitu tadi lebih susah application process di UC, jauh lebih susah di Amerika lah ini application processnya dibanding dimanapun ya paling susah di Amerika deh ya share. Even kayak compared to Aussie kayak Japan gitu-gitu kayaknya masih Amerika tuh paling complicated, I would say. Thank you. Oke, ada yang nanya lagi, tapi ini direct dia WhatsApp lagi, apa dia nanya aku langsung. Berarti lagi jalanin kuliah di Erasmus dan UC sekarang? Enggak. Jadi aku belum accept UC, tapi nggak nolak juga. Jadi kita kayak disuruh tunggu gitu kan ya, share kalau nggak salah 1 Mei gitu deh, kayak maksimal kamu mau nolak atau mau accept gitu. Jadi kayak I don't know ya, tapi aku nggak tahu sih jujur kalau itu kayak lihat nanti ke depannya gimana. Tapi aku nggak jalanin 2 sih. Kayak nggak mungkin nggak sih jalanin 2. Jalanin 1 aja tuh udah nggak mungkin. Maksudnya udah kayak udah susah, udah berdarah-darah gitu. Sebenarnya gitu. Thank you for your question. Ada lagi pertanyaan? Kita udah 1 jam lebih sini. Oh boleh. Sorry if this is out of topic, apa beneran bisa lulusan SMA negeri sekolah di luar asal punya biaya? Nah, makanya Gores Dena itu ada, karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bukan masalah asal punya biaya sih, karena kalau misalkan itu menurut aku kayak
Ya, iya betul, sekolah di US harus punya duit tentunya, karena maksudnya itu sekolah yang nggak mahal, tapi kan maksudnya kayak ada scholarship, ada financial aid gitu. Jadi menurut aku kalau kamu mau kuliah luar itu yang dilihat tuh bukan uang dulu sebenarnya. Kalau aku ya, at least ngeliatnya. Tapi ya, apakah kamu secara individu kualifikasi kamu tuh masuk gitu. Jadi gimana ya kalau misalkan kamu ya I would say ini aku I'm gonna be very honest ya, kalau misalkan kamu kayak di negeri oke, nilai kamu bagus tapi kamu tidak organisasi, kamu udah keep di situ aja kayak di bubble itu aja, aku ragu gitu sebenarnya beneran. Makanya kenapa tahun lalu aku nggak berani daftar tuh karena ya aku nggak nggak seyakin itu aku dengan backgroundku yang sekarang aku bisa gitu loh akhirnya masuk tembus UC atau tembus univ-univ di US gitu. Akhirnya aku berani daftar kan karena ya oke, aku masukin kualifikasiku SMA negeri, tapi ceritaku tuh beda gitu. Aku bisa nge-tailor Gores Denai, aku bisa nge-tailor my experience in public speaking gitu. Aku kemarin dapat kesempatan untuk ngobrol sama perwakilan dari UN gitu loh. Jadi kayak dan itu tuh happens ya setelah aku lulus SMA. Jadi ya kamu bisa apapun background kamu, dan pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang sebenarnya Gores Denai itu pengen coba educate teman-teman semua lah, terutama yang di negeri gitu, untuk kayak ya you can do it, cuma ya kamu harus lebih curious aja dalam cari-cari informasinya gitu misalnya. Gitu, thank you for your question. Ini questionnya kayak sangat Gores Denai banget. Thank you loh for bringing that up. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tanya lagi, boleh nggak? Boleh. Aku senang justru kalau misalkan yang very passionate gitu. Boleh. Ya, SAT itu susah banget sama UTBK ya, kayak saintek ya terutama ya. Mungkin ada yang pernah bandingin gitu, Kak Aisyah atau Kak Syira? Syira udah pasti nggak pernah UTBK. Dan aku nggak pernah dua-duanya. Aku nggak pernah UTBK, aku nggak pernah SAT. Tapi aku jawab dikit ya share kalau SAT. Aku cuma pernah lihat ininya sih. Aku nggak pernah ambil, jadi aku bisa aja sotoy disclaimer. Tapi aku cuma pernah lihat apa sih yang SAT yang general test tuh apa sih share namanya, bukan yang kayak subject test gitu loh. Kayak aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya yang kayak math aja sama yang English gitu. Mathnya sih oke ya. I would say math is okay. Asal kamu bukan yang advanced math kali. Aku nggak tahu dia nyebutnya apa. The thing is, with SAT endurance, the test is 3 hours. Itu 3 jam. It's a 3 hours test. And I think yang bikin orang capek when doing SAT is the fact that you have to fokus tapi cuma 3, but it's like 3 hours. And then untuk section Englishnya passage itu segini-segini. And then yang kayak apa namanya, and it's a lot of reading gitu loh. And I think those are the things that makes apa namanya SAT difficult. Is endurance, the fact that you need to tahan 3 jam tes of like and reading long ass passages dikali kayak I don't know how many pages of it. I think that is the thing that is making it difficult. However, SAT just released statement a few days ago actually. So kalian yang bakal SAT ke depannya bakal lebih mudah karena tesnya bakal di-reduce jadi cuma 2 jam. Dan mereka bilang kalau untuk SAT tahun ini dan kedepannya, ya tadi itu cuma 2 jam dan passages-nya bakal lebih pendek. Jadi it's going to be much easier for SAT in the next years. And also it's going to be available online. Kan sekarang kita SAT harus onsite kan? But like starting from like this year, I think they're going to conduct SAT online. Jadi it's more accessible, quote-unquote gitu. Enak sih. Oke, aku nggak tahu, aku nggak pernah UTBK. Tapi dan aku nggak tahu itu SAT yang kayak cuma general test. Aku nggak tahu namanya, aku bisa aja sotoy. Tapi I would say math-nya tuh oke. Maksudnya kalau kamu negeri dan kamu sudah melewati math yang kayak begitu, sebenarnya bisa gitu loh. Yang susah tuh bahasa Inggrisnya. Yang susah tuh English-nya. English-nya tuh emang mati banget sih. Aku pernah lihat dan teman-teman aku biasa struggle-nya ke yang English kalau SAT. Gitu. Hope it helps. Hope it answer your question. Tapi SAT itu nggak terlalu matok ke satu bab gitu, kayak misalnya nomor 2 gitu, nomor 2 di soal SAT itu bab tentang apa ya, logaritma atau apapun, jadi cuma kayak lebih ke matematika penalaran berarti ya. Nggak mau sotoy, jujur banget aku nggak mau sotoy. Tapi kamu sebenarnya tergantung ini kamu sih, menurut aku tergantung
interpretasi kamu terhadap kayak apa yang dibagi menjadi topik-topik atau apa yang penalaran menurut kamu gitu. Tapi kayaknya past papernya banyak deh di internet. Jadi kalau kamu mau lihat, seenggaknya kamu lihat aja kayak SAT itu kayak gimana sih gitu. Supaya dapat idenya, kamu sebenarnya kayak cari aja kayak SAT math apa gitu 2021 atau pas cari past paper tuh pasti ada menurut aku. Jadi aku when I study for SAT, I studied using kerjain past exams. Jadi they'll release kayak exams from the past and you just like do it over and over again and then make sure to time yourself gitu kalau studying hacks for SAT. Oke. Nanti aku cari lagi deh. Aku cari-cari. Terima kasih Kak. Oke. Kak ada pertanyaan? Ya, boleh. Share dari Siti Nurjihan kalau kamu baca. Halo, aku mau tanya, kalian daftar beasiswa juga nggak? Kalau iya, apa aja yang kalian persiapin? Kalau dari aku, I didn't apply for scholarship, and that is one of the things that I regret. It's the fact that I didn't apply for norm merit or need-based scholarship. Tapi because like I didn't know that there was one. Tapi yeah, I didn't. Kalau aku, I don't know yet. The answer, okay, I'm still waiting. I don't know yet. Okay. Oke, boleh ke Nashwa sekarang. Halo, ini suaraku udah kedengeran belum ya? Ya, kedengeran cuma agak kecil sedikit. Coba boleh kita dengerin. Oke. First of all, thank you for the opportunity. Aku mau nanya, jadi kan tadi Kak Ayesha sempat mention kalau misalnya Kak Ayesha itu apply ke UC ini waktu you were in the first year of college kan? Dan sekarang aku juga udah ada di freshman year. Jadi aku tuh mau nanya, waktu apply ke situ kalau nggak salah tadi Kak Ayesha said that you didn't mention kalau misalnya kamu udah ada di first year of college itu kan. Dan aku mau nanya kalau misalnya kita nulis mention kalau misalnya saat ini udah ada di first year of college itu akan dijadiin something yang di-consider banyak nggak ya sama pihak UC-nya? Soalnya pada saat ini I'm majoring in psychology, tapi kalau misalnya aku mau apply itu, aku ingin turun ke educational field gitu. Jadi takutnya tuh pihak UC-nya kayak see that as something yang maybe this individual itu labil or something like that gitu. Jadi aku mau nanya, apakah tidak mention kalau saat ini ada di first year of college itu akan jadi hal yang di-consider banyak oleh pihak UC-nya. Thank you for your question. Pengen sharing tapi baru inget ini di-record dan dimasukin YouTube. Aku takut. Ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aja ya. Aku tuh sebenarnya hampir kayak ini transfer atau freshman gitu. Jadi kalau kamu mau, sebenarnya tergantung kamu daftarnya sih. Kalau kamu daftarnya transfer ya kamu masukin transkrip kamu di tahun pertama gitu. Nothing's wrong with that gitu. Ya udah kamu as a transfer student gitu. Tapi kan kalau aku daftarnya sebagai freshman kemarin. Jadi karena daftarnya sebagai freshman ya I didn't mention anything about it gitu. So it depends. Tapi kalau kamu mentionnya freshman sih menurut aku kayak jangan sih karena kalau kamu mention kalau kamu daftar freshman kamu akan disuruh jadi transfer kalau kamu sebut itu gitu. Ya, tapi sebenarnya aku juga kurang ngerti sih kayak apakah boleh seperti itu. Enggak sih, sebenarnya aku sering sih dengar orang yang kayak dia daftar lagi tapi dia bilang dia nggak kuliah. Itu sebenarnya banyak terjadi gitu loh teman-teman aku juga. Cuma ya kalau bisa transfer ya mungkin transfer aja karena kalau transfer kan kamu nggak perlu ngulang lagi kan. Makanya ini tuh sebenarnya salah satu pertimbangan aku juga gitu loh kalau misalkan aku ke sana I'm a freshman gitu. Aku tuh angkatannya Shira gitu loh jadinya. Dimana kalau aku di Belanda aku lulus umur 20, kalau lulus S1 aku mungkin kalau langsung S2 aku bisa lulus umur 21 gitu kan. Kayak cepet banget. Tapi kalau di sana aku lulus umur 22 gitu, 23 S1 jadi ya karena aku sebagai freshman itu. Tapi kalau kamu daftarnya mau sebagai freshman sih menurut aku don't mention anything about it sih. Tapi maybe you wanna consider kayak sorry banget itu tadi roommate aku kayak kencang banget ada tutup pintu tapi kamu maunya as transfer. Thank you for your answer. It really helps. Yeah, you're welcome.
Oke, ada pertanyaan di chat untuk join. Dari 18 prom yang ada, apa semuanya harus diisi atau ada minimal prom apa aja yang harus diisi? Let's say minimal yang diisi cukup 4. Yes, betul. Kamu harus pilih 4. Dan itu bukan minimal, kayak emang harus pilih 4 aja. Nggak bisa pilih kurang, nggak bisa pilih lebih. Dan itu kita bebas mau pilih prom kan aja. Oke, quite straightforward jawabnya. Oke, gitu sih. Di Indo tuh di jam berapa sekarang ya? 11 tambah 16.20 ya berarti? 4:30, udah mau 4:30. Wah gila, kita udah mau 1,5 jam nih. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, supaya teman-teman yang mau nyiapin buka bisa siapin buka dulu. Kalau aku di sini bukanya masih sangat lama. Masih 8 jam gitu, 9 jam, masih lama banget. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang mau bertanya, it could be anything. Sebelum kita tutup dan teman-teman kalau ada yang mau siapin takjil, siapin bukaan boleh juga. Ya, hitung nih kalau nggak. Ya, aku nanya lagi, Kak. Suka nih yang dipancing-pancing. Oke, boleh. Oke. Kalau sekolah di UC ataupun Aisyah di Erasmus tuh masih ada waktu buat kayak kita bikin bisnis gitu dari remote dari luar, atau masih banyak waktu buat lainnya, apa kita full belajar gitu atau gimana? Ini pertanyaannya susah banget. Jawab aja udah mau nangis nih. Aduh. Waktunya banyak atau enggak? I would say kalau in my case tuh enggak. Enggak banyak. Sebenarnya it depends sih. Sebenarnya Fatih, kayak tergantung bagaimana cara kamu bagi waktu gitu. Ada juga temen aku yang dia social life-nya tuh jalan banget gitu ya, tapi balance juga, kuliahnya itu juga ada juga yang nggak peduli sama sekolahnya, ada juga, jadi macam-macam. Tapi kalau aku sendiri, it's possible, I would say, karena kan aku masih jalanin Gores Denai nih, ya kan? Aku masih jalanin Gores Denai, walaupun dengan perbedaan waktu ini, gimana caranya aku berusaha untuk cari waktu yang pas lah, kurang lebih, dan aku punya tim yang sangat luar biasa keren, jadi shout out ke ada Aurel, Shira di sini juga, Raisa, Najwa, dan mungkin teman-teman Gores Denai yang lain yang udah sangat membantu. Jadi I think having a very good teammates itu, ya team lah in general itu help you. Cuma I would say sangat dikit waktunya. Karena aku, I don't know ya kalau jurusan lain, tapi jurusan aku social sciences itu readingnya tiap hari banyak gitu, kayak ada aja reading, jadi kayak reading harus fokus gitu kan. Jadi sebenarnya dibilang waktunya banyak atau enggak, sangat tidak banyak, dan sangat rentan terhadap sakit dan koyo harus stop gitu. Tapi I would say it's possible kok. Jadi makanya untuk teman-teman yang mau kuliah, coba deh pilih aktivitas yang emang kamu beneran pengen gitu. Jangan FOMO gitu loh. Biasanya kalau yang maba-maba tuh FOMO nggak sih, kayak ikutin semuanya. Iya, it's fine kalau kamu mau ikutin semuanya, tapi ingat, maksudnya kalau kamu ikut beberapa gitu, tapi ingat kamu juga punya limit, dan ujung-ujungnya prioritasnya apa gitu kan kuliah gitu. I love your questions. Thank you so much for asking, Fatih. Oke, ada banyak nih. Tiba-tiba pertanyaan langsung 3 lagi nih. Ada yang direct message juga. Aku mau tanya lagi, waktu apply UCIS ada application fee-nya nggak? Kalau ada berapa? Dan application fee waiver ada application fee waiver nggak ya dari UC? Ada fee-nya sangat mahal. 80 ya, Share? Atau berapa sih? $70 satu application. $70 satu kampus. Jadi kalau kamu daftar 5 kayak aku kemarin, aku $350, itu hampir 6 juta. Kalau kamu cuma daftar 1 ya $70 gitu. Jadi kayak gitu. Ada application fee waiver-nya nggak sih, Shir? Aku nggak tahu deh. It's $80 for international applicants. So 80 kali. Tapi ada fee waiver. Aku nggak tahu kalau itu. Jadi kayak UC bakal bisa waive application fees up to 4 campuses untuk qualified students yang nggak bisa bayar untuk application. Right. Ya, kayaknya mereka nggak akan jahat-jahat banget deh. Kayaknya pasti ada. Gitu. Ini ada yang direct message juga dari aku. Out of topic, bukan tentang UC, tapi dia nanya tentang Gores Denai Mentorship Program, buka batch atau enggak. Yes, stay tune. Di sini ada Aurel nih. Kalau kamu mau nanya, kamu harus tanya Aurel. Karena Aurel itu our head of project development yang pegang sesi hari ini tuh sama Aurel yang urus, terutama GDMP juga. Jadi kalau kamu mau tanya, bisa tanya ke Aurel. Stay tune. Oke, pertanyaan terakhir ya kayaknya. Ini Shira juga boleh kasih tipsnya nih.
Oke, halo Kak, aku sendiri cukup lancar bahasa Inggris, tapi kadang suka nervous kalau disuruh ngomong. Nah, gara-gara itu pas ngomong grammar dan pronunciation-nya suka salah, padahal pas ngomong sendiri oke-oke aja. How to improve di bagian speaking-nya itu? Kalau dari Shira gimana, Shira? I used to have the same problem. However, for me, I ended up forcing myself to join a lot of MUNs for me to be able to get comfortable speaking in public. I guess when you first try things or try talking to new people and all those stuff, it will always be uncomfortable and it will always be hard. However, if you kept on doing it over and over again, such as I forced myself to join MUNs and forced myself untuk ikut lomba, do plenty of writings and all those stuff, and if you continue to practice, I think you'll get much better at it. And other than that, I also started, pokoknya I have the same problem because I used to be in a sekolah juga yang kayak basisnya Indo, and then I moved to a school that is like international school. And so it's a bit of a transition for me. Tapi jadinya what I did is that trying to get comfortable and terbiasa to talk English with people around me. I think that helps me a lot. And other than that, watch a lot of movies and TV shows that are based on the English language. I think that's what helps me a lot. Aku sama sih, apalagi aku sekolahnya negeri dari dulu. Tapi kalau aku juga sama, aku paksa ikut MUN. Makanya dan bahkan ini ya, pengalaman aku kayak lebih lancar di speaking bahasa Inggris ataupun public speaking in general tuh aku masukin tuh ke prom UC aku. Tadi lihat nggak teman-teman, itu kayak prom pertama yang aku bilang aku tuh dipaksa untuk jadi perwakilan untuk MUN sekolahku, karena kalau enggak kelas aku tuh didenda gitu loh. Jadi kita kayak harus ada delegate dari masing-masing kelas. Jadi aku gitu sih, aku juga maksa ikut MUN dan malah ketagihan MUN dan malah bikin gores dan naik. Jadi kayak you never know gitu loh ujung-ujungnya. That's something kayak one thing can lead you to many things in the future. So gitu. I really wanna kayak sharing lebih banyak lagi dan ngobrol lebih banyak lagi. Cuma di sana juga karena udah 4:30 dan udah hampir mau buka, karena kita udah 1,5 jam juga. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lebih lanjut boleh ke personal aja kali ya. Kalau aku di @aisyah_felis Instagram aku sesuai dengan nama aku yang sekarang. Tapi namanya sekarang Aisyah Zain ya, tapi Felisnya FELICE. Kalau Shira? Sama @adristi Shira. If you want to ask me anything about UC or Columbia or anything, you can ask. Yes, boleh. Atau mau nanya Erasmus juga boleh nih. Tiba-tiba kita campaign-nya berubah. Ayo masuk Erasmus. Nggak sesuai sama judul. Nanti dimarahin Aurel, dievaluasi, Kak ini kenapa ngomongin Erasmus ya? Tiba-tiba ngomongin Leiden lah. Kita ini deviate gitu. Oke, dari Shira ada closing, penutup, dua patah kata, apapun. Kayak dulu, Kak. Oke. Dari aku sih makasih banyak untuk teman-teman yang udah nanya, dan nanyanya banyak karena aku juga seneng banget sebenarnya dengar pertanyaan teman-teman semua. I hope it helps. Kalau teman-teman suka sharing session kayak gini, dan yang nggak ada moderator gitu ya, jadi kalian tuh bisa asik. Paling udah pakai. Jadi dulu harus hands on program pernah bikin acara gitu kan sama Kak Parama Suteja, terus kayak dia masih pakai background dong, masih ada, lucu banget. Tapi kalau teman-teman suka kayak gini bentuknya, kalau aku sih personally suka ya, karena kayak kamu bisa nanya questions dan itu nggak di limit, kayak kamu bisa nanya apa aja, dan kita nggak ada moderator ya purely, jadi kita moderatornya adalah aku dan Shira, tapi speakernya juga adalah aku dan Shira gitu. Jadi kalau kalian suka, let us know, kita akan coba bikin lebih banyak rekam jejak series, tentunya dengan topik yang beda-beda juga, anything that you guys want. So thank you so much udah meluangkan waktunya. Thank you juga Shira udah mau bagi-bagi insights, tadi udah nunjukin essay-nya juga. Gitu sih dari aku. Dari Shira gimana? I just want to say thank you so much all and everyone for listening. Penjelasan yang sangat panjang and luangin waktu kalian on a weekend, on a Sunday jam sore. Thank you so much for lending us time, and as well as listening to our sharing session, as well as coming to our event. And lastly, I just want to say good luck if you guys were to choose to apply to any UC schools or university. And I just want to say that wish you all the best and stay healthy and yeah. Yeay, itu aja dari aku. Aku kembalikan lagi ke Aurel. Kalau Aurel ada dua patah kata juga. Hai, oke.
honestly kita nggak ada kayak survey atau apa, tapi if you do feel like this is a great session that you want to come back, kayak ada interactive Zoom session lagi, you can go to our Instagram @gorosenai, DM aja kayak your thoughts, nanti akan di-collect sama tim Prodev. I'm trying to like desperately make a survey where you guys can put in your feedbacks, tapi the Google form is not working right now. So sadly, we will have to divert and use our Instagram DMs as our platform. I just want to say thank you so much untuk datang, kayak tadi Kak Shira dan juga Kak Aisyah have mentioned. Thank you so much for sparing your time to come with us. Padahal kita marketing cuman ya 3 hari ya Kak publikasi. Tapi somehow we got it all fully booked like 2 days before the event, which is crazy. So if you want to see more awesome events yang kayak sama Kak Shira dan juga Kak Aisyah kayak hari ini, you guys can follow our Instagram and follow for more updates. Tadi ada juga yang ngomong GDMP. It's coming soon, so stay tuned. But other than that, I wish you the best rest of your day and thank you so much for coming. Mohon maaf kalau dari sisinya Gorosenai ada kesalahan apapun. Thank you semua. Selamat berbuka, yang berbuka masih selamat nyiapin, selamat masak. Dadah. Terima kasih Kak Aisyah. Thank you so much, Kak Shira, Kak Aisyah, dan Kak Aurel.